tentunya di sini juga disesuaikan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini diberikan lampiran, yaitu sebagai bahan pertimbangan. Bersama ini kami lampirkan dokumennya. Ketika jadwal pemberkasan dan juga pengisian DRH sudah dimulai, maka nanti salah satu berkas yang wajib kita upload ini adalah yaitu file scan surat lamaran CASN ya, yang ditujukan kepada instansi yang kita lamar. Tentu saja di sini untuk instansi yang kita lamar itu bisa jadi wali kota, bupati ataupun juga gubernur. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu contoh surat lamaran pekerjaan yang mana nanti ditujukan untuk pemberkasan P3K guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini nanti kita akan bisa mengetahui ini adalah bentuknya seperti apa ketika nanti kita akan melakukan pemberkasan. Nah, spesifikasinya bagaimana? Apakah ditulis tangan ataukah nanti diketik ya? Isinya apa saja, kemudian apa saja yang wajib ada pada komponen lampirannya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk teman-teman yang nantinya dinyatakan lulus ya pada seleksi pengumuman pasca sanggah, nanti akan diumumkan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Nah, setelah itu nanti sehari setelahnya, yaitu tanggal 11 sampai dengan tanggal 30, kita akan diberikan waktu ya, yaitu untuk melakukan pengisian DRH sekaligus pemberkasan. Nah, dari sekarang ini teman-teman sudah bisa mengunduh untuk buku petunjuk pengisian DRH dan juga pemberkasan pada SSCASN. Nah, di sini kalian bisa klik di sini ya, yaitu untuk buku petunjuk pengisian DRH, sambil nanti kita menanti link untuk pengisian DRH. Dan nantinya di sini ketika pemberkasan ini adalah ada salah satu dokumen yang wajib kita upload juga ya. Yang mana di sini tepatnya pada poin yang ke-9 teman-teman, yaitu file surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang kita lamar. Yang mana di sini nanti untuk ukuran filenya ini adalah maksimal 1000 KB ya. Untuk formatnya ini adalah format PDF. Terkait tentang contoh-contoh untuk berkas-berkas lainnya, ini sudah saya berikan pada video sebelumnya, dan juga untuk tutorial lengkap pengisian DRH dan juga pemberkasan silahkan teman-teman cek ya pada kartu video ini. Nah, di sini nanti untuk file surat lamaran pekerjaan ini nanti kita scan setelah kita buat atau kita isi, yaitu ukuran maksimal 1000 KB. Kemudian di sini nanti kita bisa klik di sini untuk menguploadnya. Setelah nanti selesai semuanya, maka di sini kita akan menantikan untuk pengusulan nomor induk P3K. Nah, kira-kira di sini untuk contohnya surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran CASN untuk P3K ini kira-kira seperti apa sih? Baiklah sobat-sobatnya, ini adalah merupakan contoh untuk surat lamaran ya. Surat lamaran yang ditujukan untuk kita itu nanti pemberkasan, itulah contohnya seperti ini. Inilah contoh dari surat lamaran untuk pemberkasan P3K pada tahun sebelumnya, dan saya rasa ini nanti tidak akan berbeda dikarenakan untuk juknisnya ini adalah sama ya antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk nanti surat lamarannya, surat lamaran CASN, apakah nanti itu harus ditulis tangan seperti ini, ataukah nanti tulis tangannya itu harus Latin, ataukah tulis tangan yang huruf balok ataukah tidak Latin, dan juga apakah boleh diketik ataukah tidak. Maka teman-teman nanti ketika pemberkasan, menjelang pemberkasan akan diberikan panduan ya, panduan sosialisasi dari masing-masing BKPSDM. Inilah contoh untuk di daerah kami, yaitu ketika pemberkasan itu adalah untuk surat lamaran CASN, surat lamaran P3K, surat lamaran pekerjaan, inilah diminta untuk ditulis di kertas teman, yaitu di kertas folio ya, ditulis tangan seperti ini contohnya. Ya, benar, di sini adalah yang pertama ini tentunya untuk isinya ya, di sebelah kanan ini tentunya nanti untuk format dan contohnya juga akan diberikan pada website atau laman BKPSDM masing-masing. Silahkan nanti disesuaikan saja, dikarenakan nanti untuk tim verifikatornya, verifikasi dari untuk pemberkasan itu adalah masing-masing BKPSDM-nya. Jadi ada baiknya kita itu mengikuti dari arahan dari tim verifikator ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini, yaitu di sini kalau misalkan saya tuh di daerah saya ini, maka di sini kita tuliskan yaitu nama daerah kita ya. Ini adalah levelnya kabupaten atau kota seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk tanggalnya. Nah, ini tanggal berapa ini adalah kita tulis untuk surat
lamaran CASN ini disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan juga tahunnya. Kemudian ditujukan kepada siapa. Nah, kalau misalkan di daerah kami inilah di kabupaten, berarti kepada yang terhormat atau YTH Bapak Bupati ya. Ini tentunya di daerah kita. Nah, selanjutnya di sini ada dengan hormat. Inilah tulis tangan seperti ini, teman. Yaitu dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini adalah ditulisi yaitu atas nama kita. Nama kita siapa, kemudian tempat tanggal lahir kita ini di mana dan kapan, kemudian jenis kelamin, kemudian NIK. Nah, ini wajib ya. Kita berikan NIK kita, kemudian alamat sesuai dengan KTP kita. Nah, berikutnya di sini kita tuliskan nomor HP, yaitu nomor HP yang tentunya nomor HP yang bisa dihubungi ya. Nomor HP yang dimaksud itu bukan nomor WhatsApp ya, tapi bisa jadi nomor WhatsApp dan juga include dengan nomor HP. Intinya nomor HP yang nanti kita masukkan itulah nomor HP yang bisa dihubungi ya, entah itu di telepon atau mungkin juga di SMS. Nah, kemudian untuk isinya misalkan seperti ini ya teman-teman, yaitu bersama ini mengajukan lamaran ya untuk mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah kabupaten mana itu ya, disesuaikan dengan daerah masing-masing atau di kota mana atau di provinsi mana dengan formasi. Nah, di sini kita tuliskan untuk formasi kita. Ini adalah kita lulus misalkan nama jabatan yang dilamar dulunya itulah ahli pertama guru agama Islam ya. Ini adalah kita tuliskan seperti ini. Kalau misalkan ahli pertama guru kelas SD, ini juga kita tuliskan serupa ya. Kemudian untuk unit penempatan. Nah, unit penempatan kita ini di mana? Kemarin kita ketika login ke akun SSCASN untuk penempatan kita di mana? Tentunya di sini juga disesuaikan ya, teman. Nah, kemudian di sini diberikan lampiran yaitu sebagai bahan pertimbangan. Bersama ini kami lampirkan dokumennya yaitu persyaratan pendaftaran sebagai berikut. Ya, mana di sini untuk dari dokumen-dokumen yang kita tulis pada lampiran ini adalah sesuai dengan yang ada pada buku panduan ya ketika diunggah dokumen, yaitu secara urut teman, yaitu yang pertama yaitu file scan surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak meminta pindah ya. Nah, kalau misalkan di tempat teman-teman mungkin hanya ada surat pernyataan 5 poin. Kalau misalkan di daerah kami selain ada surat pernyataan 5 poin juga ada yaitu surat pernyataan 2 poin yang mana di sini ditambahkan ya, yaitu menyatakan bahwa di sini kita tidak mengajukan pindah, teman. Nah, kemudian untuk urutan kedua yaitu file scan surat keterangan catatan kepolisian atau file SKCK. Kemudian berikutnya file scan daftar riwayat hidup. Nah, untuk contohnya ini sudah saya berikan pada video sebelumnya. Kemudian file scan bukti pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja juga sudah saya berikan contohnya ya. Ini yang menunjukkan kita itu pernah bekerja di mana saja. Tentunya di sini akan ditunjukkan oleh pengalaman kerja ini. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu file scan tidak mengkonsumsi atau menggunakan nafsa ya. Ini adalah lampirannya, ini adalah surat keterangan bebas nafsa. Kemudian yang keenam file scan surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani dari dokter pemerintah. File scan ijazah pendidikan asli, kemudian transkrip asli. File scan surat lamaran, ini adalah yang kita tulis ini 9 ini. Kemudian file scan pas foto ya. Nah, jadi di sini untuk pemberkasan di tahun 2022 ini 2023 ini adalah semuanya menggunakan paperless ya. Artinya kita mengisi DRH dan juga pemberkasan itu melalui akun SSCASN masing-masing. Kalau misalkan teman-teman bertanya apakah nanti diminta untuk berkas fisiknya, saya rasa karena sekarang ini untuk berkasan adalah paperless, ini tidak diminta ya. Kalau daerah kami itu tidak diminta untuk berkas fisiknya dan juga tidak perlu ada yang dilegalisir dikarenakan semua kan yang diminta asli kan. Jadi di daerah kami ini setelah melakukan berkasan itu tidak diminta untuk file dalam bentuk hard copy-nya. Itulah namanya yaitu pemberkasan secara paperless, teman. Kemudian di sini demikian surat lamaran ini kami buat dengan sebenarnya ya, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Kemudian di sini kita tuliskan yaitu hormat saya. Kita tempeli materai 10.000 ya, teman. Ingat satu materai itu adalah untuk satu dokumen ya. Jangan sampai teman-teman nanti satu materai digunakan untuk beberapa dokumen dengan nomor nomor seri yang sama. Itu nanti bisa menyebabkan kita gagal ya untuk pemberkasan ini. Nanti bisa dinyatakan TMS, teman. Kemudian di sini setelah datangani di sini kita tuliskan nama terang, kemudian ini kita scan kan. Setelah kita tulis seperti ini, kita scan, kemudian kita upload pada tab unggah dokumen untuk surat lamaran CASN ini.
Nah, demikianlah sobat semuanya, semoga bermanfaat ya contoh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.